Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Nah, kembali lagi dengan Miss Widi. Pagi ini kita akan belajar tentang materi agama Islam untuk kelas 11. Nah, materi kita kali ini ialah tentang iman kepada Rasul. Baik, kita perhatikan sama-sama. Prinsip keimanan kepada Rasul, yaitu Rasul adalah manusia yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyunya agar disampaikan kepada umat. Adapun prinsip keyakinan kepada Rasul adalah yang pertama, setiap mukmin wajib beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebagai Rasul ada yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran dan ada juga yang tidak disebutkan. Yang ketiga, setiap umat sebelum Nabi Muhammad SAW pasti ada Rasulnya. Kemudian, semua Nabi dan Rasul adalah pria. Yang kelima, misi setiap Rasul adalah sama, yaitu menyampaikan ajaran tauhid dan menegakkan keadilan serta derajat yang sama di tengah masyarakat. Kemudian yang keenam, setiap Rasul menggunakan bahasa kaumnya. Dan yang terakhir, para Rasul diutus dipatuhi dan ditaati oleh umatnya. Itulah prinsip keyakinan kepada Rasul. Kemudian sifat yang harus dimiliki Rasul ini ada 4. Yang pertama sidik, yang artinya benar. Kemudian amanah, dapat dipercaya. Tablik, menyampaikan. Dan fatonah, cerdas. Jadi sifatnya ada 4, sidik, amanah, tablik, fatonah. Nah, di sini ya, menurut hadis dijelaskan bahwa jumlah nabi ada 124.000 dan sebagian dari mereka menjadi rasul. Di antara begitu banyak rasul, hanya ada 25 rasul yang wajib diimani. Ya, ini nama-nama rasul yang diutus untuk golongan Bani Israel. Ada 12 nama nabi, nama rasul yang diutus untuk golongan Bani Israel. Kemudian tugas Rasul Allah yang pertama, menyatakan etikat dan keyakinan kepada umatnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Esa. Kedua, memahami batasan umatnya tentang hal-hal yang dilarang dan hal-hal yang dikerjakan sejalan atau sesuai perintah Allah. Yang ketiga, memberikan contoh dan suri teladan kepada umatnya seperti berkata benar, dapat dipercaya, menepati janji, dan berakhlak mulia. Kemudian menjelaskan kepada umatnya apa saja yang dapat membawa keridhaan Allah dan apa saja yang dapat membawa kemurkaannya. Kemudian mengajarkan kepada umatnya tentang berita-berita ghaib sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti pahala, dosa, surga, dan neraka. Nah, di sini Rasul yang mempunyai keteguhan hati, kesabaran yang luar biasa dan sangat tinggi diberi gelar sebagai ulul azmi. Rasul yang termasuk ulul azmi itu ada 5: Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir ialah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir yang diutus untuk seluruh umat manusia serta menyempurnakan syariat Nabi-Nabi terdahulu hingga hari akhir. Oke, tanda-tanda beriman kepada Rasul. Yang pertama, mengimani bahwa risalah Rasul benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengimani Rasul yang dikenal namanya maupun yang tidak dikenal namanya. Yang ketiga, membenarkan berita-berita para Rasul yang bersumber dari wahyu Allah. Yang keempat, mengamalkan syariat Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini saya berikan contoh perilaku beriman kepada Rasul Allah. Yang pertama ialah menjadikan Rasul sebagai uswah. Yang kedua, meneladani perilaku Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mengaplikasikan sifat-sifat Rasul dalam segala sendi kehidupan.
selalu berjalan lurus seperti yang dilakukan para rasul sehingga tercapai kesuksesan di dunia dan di akhirat. Yang terakhir, selalu tabah dalam menghadapi berbagai cobaan seperti tabahnya para rasul. Nah, itu tadilah materi kita mengenai iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah sebutkan apa itu rasul, kemudian berapa jumlah rasul Allah yang diturunkan, kemudian rasul yang termasuk golongan Bani Israel. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tugasnya. Tuliskan 25 nama-nama rasul ya. Jelas ya, tugasnya ialah tuliskan 25 nama-nama rasul. Nah, sekian pembelajaran kita kali ini dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.